Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, selamat menunaikan ibadah Ramadan, ya, termasuk puasa baik yang pertama hari ini maupun yang kedua pada hari ini. Selamat, semoga seluruh ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak usah kita menganggap diri kita yang paling benar, kita adalah semua beribadah kepada Allah, Tuhannya adalah Allah, Nabi-Nabi Muhammad, kiblatnya sama. Jadi tidak perlu kita berselisih, ya. Meskipun barangkali ada perbedaan, nggak apa-apa. Islam zaman Nabi aja ada perbedaan. Kalau berbeda sedikit, karena ada Nabi, langsung lapor kepada Nabi. Karena Nabi sekarang sudah berpesan di dalam Al-Quran, فَإِنْ تَنَزَّعْتُمْ بِشَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. Kalau kamu berbeda tentang sesuatu di dalam hukum beragama ini, maka kembalikan kepada Allah, maksudnya Al-Quran, Rasuli dan Rasulnya, kepada sunnah-sunnah yang sahih. Kalau juga masih ada perbedaan, maka kita putuskan, lana a'maluna walakum a'malukum. Amalmu adalah untukmu dan kamu dapat pahala, ya, sesuai dengan tingkat kesungguhan dan keikhlasan beramal. Demikian juga kami akan beramal sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah. Jadi tidak usah mencela satu sama lain. Karena dengan celah-mencela tidak akan ada putus-putusnya dan satu sama lain merasa lebih baik, itu tidak bagus, ya. Jadi jangan sampai kita kemudian di antara kita karena melihat pengajian yang tidak sesuai dengan kehendak kita, tidak cocok dengan kita bubarkan. Maka pengajian kok dibubarkan, ya. Dan dalam pengajian mengajak kepada takwa kepada Allah, melarang berbuat syirik, ya, kemudian melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak diajarkan oleh agama. Kalau kita berbeda ya tidak apa-apa, berbeda ya biasa, ya. Kita sama suami istri aja kadang-kadang tidak sama. Puasa Ramadan itu ada yang puasa hari Senin, ada yang puasa hari Selasa hari ini. Ya tidak apa-apa. Kemudian nanti kalau istrinya tidak sama, wis gak gelem ngladeni, ya tidak begitu. Tetap aja. Ya alhamdulillah di Asyifa ini memang saya tekankan bahwa kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, artinya tidak kita mengajarkan partai, golongan, atau firqah tertentu, tidak. Jadi kita kembali kepada Al-Quran. Siapapun yang dengan Al-Quran berpegangan dalam kehidupan ini, itu adalah saudara-saudara kita. Tetapi mereka yang menyelisih Quran dan hadis, maka kita berlepas diri dari mereka. Baiklah, alhamdulillah. Seperti biasanya saya sengaja untuk bulan Ramadan ini, ya, undangannya adalah tetap, jadi tidak saya undang seperti biasanya setiap kali karena ganti tema. Ini temanya tidak ganti, berlanjut. Hanya saja barangkali sebelum ke sana ini saya bacakan beberapa hal, ya, yang penting, ya, tentang nanti supaya menjadi pegangan, ya, pegangan kita, ya. Ini. Baiklah. Kalau begitu, kita mulai saja dulu dengan membaca Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 1 sampai ayat 7. Ya. Nah ini tentang sifat orang mukmin dan sifat orang yang kafir. Ya. Ini sudah jelas. Baru nanti 8 sampai 20 itu sifat orang munafik. Jadi ternyata Allah Ta'ala itu mensifati orang munafik itu butuh banyak ayat karena saking sulitnya mendeteksi orang munafik itu tentu membutuhkan pengetahuan, dan siapapun di antara kita tidak ada yang tahu bahwa si A, si B, si C itu munafik, tidak yang tahu. Karena munafik berkenaan dengan hatinya dan amaliyahnya, yang tahu hanya Allah. Bahkan Nabi sendiri kalau tidak dikasih tahu sama Allah ya tidak tahu. Di dalam Al-Quran ada munafik itu surat tersendiri, ya, untuk menceritakan orang munafik kayak apa. Kadang-kadang kita nggak tahu, seorang mengagumkan kita, kata-katanya sudah, ya, memukau kita, tapi dia aladul hisam, katanya, ya. Mereka banyak menentang kepada agama. Di balik itu mereka tidak beriman sungguh-sungguh. Oleh karena itulah di dalam surat Al-Baqarah di ayat-ayat awal menerangkan tentang sifat orang mukmin, kesurat orang kafir. Karena kafir itu sudah jelas. Ada cukup 2 ayat saja. Ayat yang 6 dan ayat yang 7. Sudah, itu suratnya orang kafir.
Jadi nanti kafir-kafir yang dijelaskan di dalam Al-Quran itu juga akan dijelaskan di dalam satu surat khusus, namanya surat Al-Kafirun, ya orang-orang kafir. Itu adalah pemurnian tauhid kalau kita akan membaca. Oleh karena itulah dua surat, antara surat tauhid yaitu surat Al-Ikhlas, surat Ikhlas itu surat nomor 112 dan surat nomor 109 yaitu surat Al-Kafirun, itu dianjurkan dibaca setiap sholat sunnah. Bahkan di penutup witir itu dianjurkan membaca surat itu, ya. Bukan surat yang lain, untuk mengingat pemurnian tauhid kita dan kita berlepas diri dari perbuatan-perbuatan syirik itu. Baiklah, kita baca dulu ayat-ayatnya, nanti diberi penjelasan. Jadi sampai jam 6.45, ya, setelah itu kita tanya jawab, setelah itu kita doa, ya. Kita doa dulu, kemudian tanya jawab dulu, kemudian doa, ya. Setelah itu kemudian kita tutup, dan bagi mereka yang ingin bertanya pernik-pernik Ramadan, apa saja yang membatalkan, yang bisa diganti, apakah gantinya berturut-turut atau tidak berturut-turut, kalau kumpul suami istri itu apakah istrinya juga membayar dam itu, denda itu, puasa 2 bulan berturut-turut, apa suaminya saja. Bagaimana seorang laki-laki kalau mempunyai 3 istri atau 4 istri, dikumpuli dia siang hari bulan Ramadan, apakah kafarohnya juga 4 kali seperti itu. Kemudian siang yang belum membayar kemudian kumpul lagi, bagaimana caranya? Maka itu kalau ditanyakan, ya nanti saya jelaskan. Kalau tidak ditanyakan, nggak usah mencari persoalan, ya sudah dibiarkan, berarti mereka sudah paham. Dan masih banyak lagi pernik-perniknya, bagaimana cara berbuka yang benar, sahur yang benar, makanan apa yang harus dimakan, ya dianjurkan seperti apa. Insya Allah, ya, dengan kita ngaji sedikit demi sedikit, kita akan mengerti bahwa memang bulan Ramadan bulan yang penuh rahmat, ya, ampunan, kasih sayang. Bahkan sampai ada yang meriwayatkan satu riwayat, meskipun kalau kita lihat ada yang mengatakan riwayat itu tidak sahih, namun untuk mendorong kita untuk beramal, sampai tidurnya ibadah, nafasnya adalah baca tasbih, doanya dikabulkan, banyak saking rahmatnya Allah, banyak. Memang begitu, ya, dihadiahkan satu hadiah yang luar biasa di bulan Ramadan ini. Maka dari itu kita jangan malas, meskipun tadi di masjid sudah ada ceramah lain, di sini ceramahnya kita bisa tanya, bisa apa saja yang kita tidak paham. Enaknya di Ashifa itu seperti ning supermarket gitu, ya, atau minimal di Alfamart atau Indomart, itu sudah di sana semua ada, ya. Kita di sini mau ada fikihnya, tauhidnya, sirohnya, ya, tafsirnya, semua ada, ya. Tinggal kalau kita sudah ngaji, tinggal mempraktekkan saja. Kurang jelas bertanya, akan dijelaskan sampai sejelas mungkin. Nah, kalau saya, ya saya jelaskan sejauh saya mengetahui penjelasan. Baiklah, kita baca. Siapa yang membaca, Pak Agus? Bu Ismiati, Pak Ustaz. Ya, Bu Ismiati. Oh ya, untuk pesanan Pak Agus bisa diambil hari ini pesanannya, ya, karena mau digunakan untuk itu. Hari ini bisa saya suruh ngetik panjang-panjang, ya, itu susah. Pak Agus diambil aja di sini. Ya, ini pesanannya diambil aja di sini. Nanti mungkin ada masukan yang lain, ya. Akan saya tulis kok panjang sekali, masukan langsung aja, nanti Pak Agus diatur sendiri bagaimana seperti itu. Terima kasih, nanti saya tunggu apa jam 9, jam 10 atau habis duhur, yang penting doa dulu supaya nanti gak kaget saya kedatangan tamu istimewa ini. Baiklah, ya, monggo sing yang bertugas untuk membaca Al-Quran, ya, tadi sudah taksin luar biasa sekali, dibimbing oleh ustaz-ustaz kita, dan rambu-rambunya sudah diterangkan. Kemudian sekarang kita tinggal praktek. Dan surat Al-Baqarah adalah surat yang paling gampang untuk mempraktekkan bacaan-bacaan itu sebenarnya. Maka dulu paling panjang, ya, karena di sana lengkap, ya, di dalam surat Al-Baqarah. Maka silakan, Bu. Iya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Surat Al-Baqarah ayat 1 sampai dengan 7. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum Sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun 'adzim. Terjemahan surat Al-Baqarah ayat 1 sampai dengan 7. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Alif Lam Mim. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman pada yang gaib, melaksanakan sholat, dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Dan mereka beriman pada Al-Quran yang diturunkan kepadamu Muhammad, dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau. Dan mereka yakin akan adanya akhirat. Merekalah yang mendapat petunjuk dari Tuhan mereka. Recording in progress. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka, engkau Muhammad beri peringatan atau tidak engkau beri peringatan, mereka tidak akan beriman. Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka. Penglihatan mereka telah tertutup, dan mereka akan mendapat azab yang berat. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillah, terima kasih banyak Bu Ismiati sudah membaca Al-Quran dengan sangat luar biasa sekali. Ya, mudah-mudahan ya taksinya terus berjalan, khususnya di bulan Ramadan ini. Barangkali kita tidak tahu di bulan Ramadan inilah kita dibukakan hatinya oleh Allah. Dijadikan kita menjadi lebih paham, lebih mengerti dengan Al-Quran ini, sehingga kita lebih mudah mengamalkannya. Karena memang orang-orang yang dibukakan hatinya oleh Allah Ta'ala memudah untuk mengamalkan Al-Quran, mengerti Al-Quran, itu memang karunia Allah semata-mata. Ya.
tidak ada orang yang bisa mengerti Al-Quran kecuali memang hatinya dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Seorang profesor pinter, ya, kalau nggak dibukanya nggak bisa. Toh membaca Al-Quran nggak ngerti. Itulah yang disebutkan di dalam Al-Quran. Wala yazidud dzalimina, dan Al-Quran tidak menambah apa-apa kepada orang-orang yang zalim ila khosara, kecuali rugi saja. Sudah tidak percaya, ragu, mendustakan, mencaci, mencela, tambah mereka dosanya yang banyak. Baiklah, sebelum saya terangkan, saya akan menyampaikan beberapa hal yang penting ini ya. Jadi kita yang dicintai oleh Allah itu adalah orang-orang yang hatinya khusyuk ya. Siapa yang mereka yang khusyuk hatinya, itulah nanti akan mewarisi surga Firdaus. Allah Ta'ala berfirman ya, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatim khashi'un. Khusyuk itu berkaitan dengan salat. Salatnya yang utamanya. Maka saya tulis ini beberapa yang penting, tanda-tanda hati yang sudah khusyuk ya. Kalau di dalam surat Al-Baqarah ayat 45 itu ya, itu wasta'inu bisobri wasolah wa innaha lakabiratun ila alal khashiin. Ayat 45 itu alladzina, ayat 46, alladzina yadhununa annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Nanti yang membacakan Al-Quran atau yang lain saya tunjuk, Pak Tomo sekarang sedang umroh ya, di izin 13 hari ya dia. Wah, alhamdulillah ya, mudah-mudahan ya semua teman-teman atau jamaah ini yang diberi oleh Allah karunia bisa umroh itu luar biasa sekali ya. Mudah-mudahan amalnya sampai dipanggil oleh tidak batal. Karena amal yang tidak batal itu disebut amal yang istiqomah. Allah Ta'ala mengingatkan di dalam surat nomor 41 Fussilat ayat 30 itu, innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Allah adalah Rabbu, itu maksudnya bertauhid kepada Allah, amalnya senantiasa berlandaskan kepada tauhid yang benar ya, tsumma istaqamu beristiqamah terus ya, maka kata Allah tatanazalul malaikatu, maka akan turun malaikat di saat meninggal dunia. Malaikat mengatakan ala takhafu, jangan kamu takut, wala tahzanu, dan jangan kamu bersedih hati, wa absiru, dan aku beri kabar kepada kalian al-jannah, surga alati kuntum tu'adun, yang dijanjikan kepada kalian wahai orang yang istiqomah berla ilaha illallah. Maka dari itu orang yang meninggal dunia tergantung terakhir nanti apakah dia bisa istiqomah atau tidak bisa istiqomah. Kalau bisa istiqomah, husnul khotimah. Kalau tidak bisa istiqomah, su'ul khotimah namanya. Artinya sekarang sudah bagus, senang sekali, agama Islam itu bagus. Lo mau meninggal kok tiba-tiba pindah jadi Kristen, dari Yahudi, dari Nasrani, dari sembarang kalir ini, ya, menjelang meninggal dunia sudah tua. Masya Allah, ya, mudah-mudahan kita dilindungi dari Allah seperti itu. Jadi saya sampaikan tanda hati yang sudah khusyuk, ya. Tanda hati yang sudah khusyuk. Yang pertama adalah sifat tercela berubah menjadi sifat yang terpuji. Dulu suka menghibah, suka caci maki, suka menghina orang, sekarang suka memberi nasihat, berzikir kepada Allah, baca Al-Quran, mendoakan orang lain kebaikan. Jadi sifat tercela berubah menjadi sifat yang terpuji. Asalnya ucapannya, kelakuannya dibenci oleh Allah, berubahlah menjadi ucapan dan sifatnya dicintai oleh Allah. Dia memakai sifat-sifat yang ada pada diri Nabi, karena Nabi itu memang mempunyai sifat yang agung. Inna kana ana khuluqin azim. Engkau wahai Muhammad benar-benar mempunyai budi pekerti yang agung. Yang kedua, ya, tidak saya jabarkan panjang, cukup itu. Dadanya lapang. Maksudnya pemaaf dia. Nggak gampang mendendam, membenci orang lain, meskipun kata-kata yang disampaikan kepadanya adalah kata-kata yang menyakitkan ya hatinya, atau mungkin merendah, menghinakan orang itu. Karena kata Allah Ta'ala di dalam surat Al-Furqan itu, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salaman.
Orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Furqan 63 itu, 64 ini ya. Itu wa idza khatabahumul jahiluna, kalau orang-orang bodoh yang menyapanya, menggunjingnya atau mengatakan sesuatu yang tidak benar, qalu salaman, mereka mengatakan dengan perkataan yang mendatangkan keselamatan, dia justru dinasihati, kemudian membawakan dia sadar bahwa kata-kata itu salah. Jadi yang kedua, dadanya lapang pemaaf. Ya. Jadi sebelum orang itu minta maaf, susah dimaafkan. Itulah salah satu di antara sifat takwa yang harus dimiliki yang kita berpuasa Ramadan ini. Ya, Allah Ta'ala mengatakan, yunfikuna fis sarai wad dharai wal kadhiminal ghaidha wal afina 'anil nas. Wal afina 'anil nas, dan memaafkan manusia. Jadi orang khusyuk itu berarti takwa kepada Allah, suka memaafkan kepada manusia yang lain. Jadi dadanya lapang yang kedua. Yang ketiga, pemurah, suka membantu orang lain, lebih-lebih di bulan Ramadan ini. Masya Allah, sangat besar sekali balasan yang diberikan oleh Allah kepada seorang orang itu suka membantu orang lain di bulan Ramadan yang seperti ini. Kita sendiri kadang-kadang sulit, tapi kita melihat teman kita, saudara kita sulit, lihat anaknya banyak, ya mereka puasa, nggak ada dukungan untuk buka puasa barangkali. Mungkin meskipun hanya sekedar nasi putih dengan lauk pauk yang sederhana, maka tatkala kita diberi ke lapangan dan kita tahu itu, kita bantu sak mampunya. Jadi pemurah, ya, artinya tidak bakal suka membantu kepada orang lain. Yang keempat tandanya orang yang khusyuk, artinya itu hilanglah sifat-sifat yang buruk. Ya, orang yang khusyuk, hilanglah sifat-sifat buruk. Apa sifat buruk yang hilang itu? Sombong, riak, hasud, dengki, tamak, dan sebagainya. Itu hilang. Nah, yang ada adalah sebaliknya, sombong menjadi tawadhu, riak menjadi ikhlas, ya kan? Kemudian hasud, ya, menjadi suka memuji orang lain. Hasud itu menghendaki nikmat orang lain itu hilang, ya. Tamak rakus menjadi qanaah, ya, dan seterusnya. Yang kelima, orang tandanya hati yang sudah khusyuk adalah amalnya ikhlas. Jadi kalau kita beramal semata-mata karena Allah, bukan ingin dipuji, bukan ingin disanjung, bukan, ya. Apalagi bulan Ramadan seperti sekarang ini. Berat loh ngaji bulan Ramadan ini, ya, tidak seperti bulan yang lain. Kenapa? Sudah capek, masih ngaji, tadi sudah di masjid sudah ada ceramah, untuk apa dengarkan lagi? Barangkali seperti kesimpulannya. Maka tidak usah ngaji, ada sudah cukup baginya. Jadi orang yang sudah merasa cukup itu kala inal insana la yutagha arah austagna, itu di dalam surat nomor 96 ya. Ayat yang ke-6 ya, 7 barangkali ya. Itu mereka itu akan sombong kalau dirinya merasa cukup, ya. Ini apakah cukup hartanya, cukup ilmunya sehingga mereka tidak butuh pada ilmu, atau cukup dengan ibadahnya sehingga tidak minta maaf kepada Allah atau tidak mohon ampun kepada Allah. Yang keenam, tanda hati yang sudah khusyuk adalah hidup amalan-amalan yang istiqomah. Jadi dulu, ya, ngajinya nggak istiqomah, mulai Ramadan dan seterusnya istiqomah kita ngaji, ya, terus menerus, ya, terus nanti buahnya ada. Jangan minta bin salah bin sekaligus, nanti pasti diberi oleh Allah. Minimal tatkala kita mau menuju akhirat, tatkala sakaratul maut, akan diberi sakaratul yang sebaik-baiknya, ditunjukkan surga sebelum kita memasukinya, ya. Jadi amal-amalnya ikhlas, hidup amal-amalan yang istiqomah. Yang ketujuh, hatinya selalu rindu dengan kebaikan. Jadi hatinya rindunya kebaikan, sehingga selalu ingin menolong siapa saja yang layak untuk ditolongnya. Jadi nolong nggak milih-milih sudah, ya. Siapa saja yang layak ditolong olehnya. Ya. Kemudian yang 8, senang membaca Al-Quran dan memahaminya. Jadi kalau membaca Al-Quran, saya yakin di Asyifa ini sudah tidak diragukan lagi, senang baca Al-Quran. Bahkan waktu ada setiap kajian baca Al-Quran mesti ada, ya.
kemudian diterangkan Al-Quran dari Al-Quran mesti ada. Ya, ini senang membaca Al-Quran dan memahaminya. Yang kesembilan, banyak berzikir kepada Allah. Fadhkuruni azkurkum. Hendaklah kamu banyak berzikir kepadaku. Tentu aku berzikir kepadamu. Maksudnya aku tolong kamu dalam setiap kesulitannya. Aku bantu kamu dalam setiap kesulitannya. Dan aku keluarkan kesulitan di saat-saat yang sangat kritis itu. Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti itu nih. Banyak berzikir kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Wahai orang yang beriman, zikirlah dengan zikir yang banyak. Maksudnya, zikir yang tidak dibatasi jumlahnya, jangan membatasi. Zikir yang sudah dibatasi, jangan menambah. Ya. Karena ibadah itu hukumnya adalah tauqifiyah. Kalau ada dalilnya boleh dikerjakan, kalau nggak ada dalilnya jangan dilakukan. Yang ke-10 ada selalu ingat kepada mati. Ya. Karena orang yang ingat kepada mati, tatkala senang-senang gak kebablasan, tatkala sedih-sedih juga tidak terlalu larut dalam kesedihan. Ya, karena semua yang kita miliki akan segera berakhir. Walikuli umatun ajal. Setiap umat itu punya ajal, punya batas waktu tertentu. Menjadi orang senang, menjadi orang sukses waktu tertentu. Ya, mungkin tatkala jadi pemimpin atau diangkat jadi pimpinan atau yang senang. Ya. Tetapi waktunya memang tertentu. Ya. Kemudian, wa'idha ja'ajaluhum, kalau sudah ajalnya habis datang, maka layas takhiruna sa'atan tidak bisa ditunda, meskipun sesaat, walaistaqdimun, dan tidak bisa diajukan. Nah, ini kita harus sadari. Baiklah, kita lanjutkan suratul Baqarah, surat Al-Baqarah, surat yang nomor 1. Bukunya yang kita pakai di sini adalah Quran, ya Al-Quranul Karim, ya seperti yang kita biasanya kita baca. Siapa yang membantu saya untuk membacakan mukadimahnya surat Al-Baqarah, ya supaya kita kalau membaca ngerti paling tidak ini kaitan yang akan kita baca. Bukunya adalah terjemahan Depak. Ya, ada yang punya terjemahan Depak di antara ibu-ibu atau bapak-bapak membaca di terjemahan Depak itu di depan sendiri ada surat Al-Baqarah Muqaddimah. Ada? Enggak ada? Ada Pak Ustaz. Ada Pak Ustaz. Oh, monggo Pak Agus, kalau gitu Pak Agus saya bacakan. Bentar Ustaz. Ya. Surat Muqaddimah Al-Fatihah nggih. Bukan surat Al-Baqarah, ayat itu Al-Baqarah. Iya, maaf. Iya, Pak Ustaz. Muqaddimah surat Al-Baqarah atau sapi betina. Surat Al-Baqarah yang terdiri dari 286 ayat ini turun di Madinah yang sebagian besar diturunkan pada permulaan tahun Hijrah. Kecuali ayat 281 diturunkan di Mina pada Haji Wada atau Haji Nabi Muhammad SAW terakhir. Seluruh ayat dari ayat Al-Baqarah termasuk golongan Madaniyah. Merupakan surat yang terpanjang di antara surat-surat Al-Quran yang di dalamnya terdapat pula ayat yang terpanjang ayat 282. Surat ini dinamai Al-Baqarah karena di dalamnya disebutkan kisah penyembelihan sapi betina yang diperintahkan Allah kepada Bani Israel ayat 67 sampai dengan 74. Di mana dijelaskan watak orang Yahudi pada umumnya dinamai Pusatul Quran atau puncak Al-Quran karena memuat beberapa hukum yang tidak disebutkan dalam surat yang lain. Dinamai juga surat Alif Lam Mim karena surat ini dimulai dengan Alif Lam Mim. Ya, jadi surat Al-Baqarah itu surat yang terpanjang di dalam Al-Quran
Dan di sini namanya surat Madaniyah. Surat itu ada dua, surat Makkiyah dan surat Madaniyah. Surat Makkiyah adalah surat-surat yang diturunkan sebelum Rasul hijrah dari Mekah ke Madinah, ya biasanya pendek, isinya tauhid, ya, kemudian serem-serem yang tentang menjadikan neraka, siksa neraka, kenikmatan surga. Dan biasanya kalau surat Makkiyah itu diawali ya ayuhanas. Kalau surat Madaniyah berisi hukum-hukum, ya, dan biasanya kebanyakan diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Seperti perintah puasa, ya, kemudian dan lainnya, Jum'ah misalnya, itu surat Jum'ah itu yang sudah Nabi kita berada di Madinah. Karena pada saat di Mekah, itu pembinaan tauhid, di Madinah mulai ada perintah-perintah syariat yang ada diperintahkan oleh Allah di Madinah. Ya, puasa misalnya di antara Jumatan, ya, perintah haji dan seterusnya. Kemudian pokok-pokok isinya, monggo Mas. Pokok-pokok isinya, 1. Keimanan, dakwah Islamiyah yang dihadapkan kepada umat Islam, ahli kitab dan para musyrikin. Ya, dakwah Islamiyah dan menyampaikan agama ini mulailah perintah perang barang sudah ada di dalam surat Al-Baqarah dan menceritakan ya tentang perang antara ya meskipun tidak sedetail nanti ada di surat Al-Anfal, surat ini surat adalah ayat yang kepada perang ya sudah ayat musyrik pada awal hijrah dari Mekah ke Madinah disebut untuk pertama kali datang ke Mekah ke Madinah dan datang ke mana? Menunjukkan hukum hukum haji, hukum kisos, hal yang halal dan yang haram, menafkah jalan Allah, hukum dan judi, cara menyantuni anak yatim, larangan riba, utang, nafkah dan yang tidak menerimanya, wasiat kepada orang ibu bapak dan kaum kerabat, hukum sumpah, kewajiban menyampaikan amanat, hukum merusak masjid, hukum merubah kitab Allah, hukum haid atau idah, tak hukum dan hukum susunan, hukum amal mahal, larangan mengawini wanita musyrik dan sebagainya, hukum perang. Ya, bukan susunan, gitu ya. Di dalam Al-Quran lengkap agama Islam, agama yang paling lengkap. Kalau kita mau mencari agama terdekat kecuali Islam dari siapa saja yang mencari ulama yang tadi Islam dan bayu balanhu. Siapa saja yang mencari agama Islam karena Islam sudah sempurna, maka tidak terima, tidak akan dihitung bernama sebanyak apapun, maka tidak akan nilainya. Mereka itu karena itulah orang yang tidak Islam semuanya amalnya tidak dibaca. Baik, kita lanjut surat Al-Baqarah mulai 1 alif lam ya, 3 huruf namanya muqatta'ah. Huruf muqatta'ah itu namanya muqatta'ah. Dan huruf yang tahu hanya Allah SWT. Hanya Allah yang tahu, yang kita tidak tahu. Dalam surat ke-3 ke-7 Allah ayat yang mutasabiah. Ada ayat-ayat yang sudah pasti tertentu misalnya haji di tapi ada ayat-ayat yang kita yang khusus
lagi itu adalah ayat yang mutasyabihat. Moga dibaca bagus ayat yang ketiga, ayat yang ketujuh, surat yang ketiga. Ya Pak Ustaz. Dialah yang menunjukkan Al-Quran kepadamu, di antara isinya ayat-ayat yang muhkamat. Itulah pokok-pokok isi Al-Quran, dan yang lain ayat-ayat mutasyabihat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti sebagian ayat-ayat yang mutasyabihat dirinya untuk menimbulkan fitnah, untuk mencari takwilnya. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya melainkan Allah. Dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata, kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyabihat dan tidak Yang dapat memberikan kepada kamu satu amal saja, kamu akan ditempatkan di surga karena amalmu tersedikit. Dari hadis itu juga menerangkan bahwa jangan meremehkan amal. Ya, meskipun sekedar dari MC-nya Asifa misalnya, atau itu nanti ada hitungannya. Ya, amal itu dihitung oleh Allah Ta'ala. Jangan meremehkan amal yang baik. Nah, saya teruskan ceritanya ini. Ini saya baca di dalam Rahasia Kematian dan Hari Kiamat yang ditulis Imam Qurtubi. Jadi kalau saya dongeng itu bukan dongeng karpe dewi, itu bukan. Jadi dari saya membaca, saya sampaikan supaya apa? Satu, saya menjadi ingat kembali, dan para jamaah ini juga bisa mengikuti apa alurnya ini. Dia pergi mencari seluruh, dia berkeliling di padang mahsyar minta ya kepada siapa yang ditemui yang dikenal dulu tatkala di dunia. Satu pun tidak ada yang mau memberi seberas beras bobot amal kebaikan, tidak mau. Karena mereka semua sama takut kepada Allah. Jangan-jangan saya ini dengan amal yang saya miliki ini, saya tidak tahu kemana nanti saya. Ya, tidak mau. Termasuk minta kepada istrinya, minta kepada suaminya, kalau suami wanita, minta kepada anaknya, mertuanya, bapaknya, sudah ada yang memberi. Karena semua takut. Maka setelah itu putus asa dia duduk dengan merenung ya sambil menyesali kenapa tidak ikut ngaji duduk saja, padahal orang yang duduk ngaji duduk saja mendengarkan itu dapat pahala. Ya, dilimpahkan pahala. Baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali sehari, maka dia akan diberi ke 100 kebaikan dan dihapus 100 keburukan. Kenapa dulu kok ya tidak mau baca seperti itu? Maka akhirnya di dalam keputusasaannya datang seseorang. Orang itu tidak dikenal sama sekali di dunia, bukan temannya, bukan siapa-siapa. Namun pada saat itu tanya, kalau bahasa Surabaya, Cak, kok kelihatan kamu sedih, ada apa sih? Dia cerita, amal saya itu tinggal satu saja, saya akan bisa masuk surga. Tapi seluruh padang mahsyar ini ternyata saya minta satu amal saja. Nggak ada yang mau berbaik hati kepada saya. Semuanya adalah ketakutan akan keputusan Allah nanti. Karena neraka itu tidak bisa main-main. Ya. Ulama natijat juludum badalnahum juludan ghairoha. Setiap kali kulit bakar, melepuh, hancur, maka akan diganti kulit lagi. Panasnya sudah tidak bisa dibayangkan. Nah, saya teruskan. Apa kebenaran? Dia itu orang yang bertanya tadi, ini saya itu punya amal ya, sedikit, ya cuma satu amal saja juga, ya. Yang lain kan jahat semua. Pastilah saya nanti akan dimasukkan neraka oleh Allah Ta'ala. Percuma saja satu amal tidak akan menolong saya. Oleh karena itu, wahai saudaraku, amal yang sedikit yang cuma satu itu saya kasihkan, saya berikan kepada Anda supaya Anda selamat. Dia langsung berubah wajahnya bergembira luar biasa sekali. Ada orang yang berbuat baik di padang mahsyar pada saat orang-orang sulit ini, ya. Maka akhirnya diterimalah satu amal baik ini yang satu saja, yang lebih dari bobot satu butir beras barangkali. Wah, dia senang. Akhirnya datang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menghisap seluruh amalnya manusia. Wahai hambaku, aku lihat kamu bergembira hati. Ada apa? Ya Allah. Ya, dengan karuniamu ada hambamu yang suka bersedekah amal di sini, dan saya benar-benar sudah mendapat tambahan amal itu.
Sehingga seperti janji tadi di awal, maka dia akan ditemukan di dalam surga. Ya, Allah yang Maha tahu sebenarnya, tapi dia siapa kok ada orang sedermawan itu dalam keadaan yang seperti itu masih mensedekahkan kebaikan. Nah, ingat dia, ya Allah, namanya Fulan, ya, telah memberikan kebaikan kepada saya. Panggil dia, ya. Akhirnya dia dipanggil. Dua-duanya menghadap kepada Allah Ta'ala, ya. Ditanya, kenapa? Ya. Suasana yang menakutkan seperti ini, ya, semua takut. Kamu justru kebaikan kamu berikan orang lain. Padahal kamu tidak punya kebaikan kecuali kebaikan itu kamu berikan. Kenapa? Ya Allah, biarlah, ya, saya akan menebus kesalahan-kesalahan saya tatkala di dunia itu di neraka yang sudah sewajarnya saya masuk ke dalamnya. Sedangkan saudara saya ini tinggal sedikit saja, amal saya yang sedikit saya berikan, biarlah dia menikmati surga yang telah engkau janjikan. Apa kata Allah Ta'ala? Wahai hambaku, tidak ada yang lebih dermawan dari aku, ya, kata Allah Ta'ala. Oleh karena itulah, ajak temanmu itu yang bersedekah satu amal itu, kedua-duanya masuk ke dalam surga. Jadi ternyata orangnya sedekah satu itu amal kebaikan, di saat seperti itu disuruh oleh Allah masuk surga bersama, gandeng dia tangannya. Maka itulah amal ikhlas, ya, yang dikerjakan tidak mengharap apa-apa pada saat itu, ya, tinggal satu amal saja. Dan dia dari hadis itu, orang itu besok betul-betul nafsi-nafsi. Yang dipikir adalah dirinya sendiri, tidak pernah mikir orang lain. Ya apa caranya kita selamat? Bojone, ya, istrinya, anaknya, manusia, sudah nggak peduli. Yang penting saya jangan masuk neraka. Nah, inilah, ya, korban akan diberikan apa saja. Nanti kapan-kapan saya bacakan ayat-ayat yang seperti itu. Akan berkorban istrinya, anaknya, dan keluarganya, dan siapa saja seluruh permukaan bumi itu, yang penting dia selamat dari siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ya, baiklah kita kembali pada hal ini. Siapa yang disebut mutakin tersebut di dalam ayat kedua surat Al-Baqarah itu? Orang mutakin itu cirinya ialah alladzina, orang-orang yang yu'minuna, mereka senantiasa beriman bil ghaibi, dengan yang gaib. Apa yang gaib itu? Ya jelas yang maha gaib adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gaib, ya. Sirat gaib, ya. Maksar gaib, mizan gaib, malaikat gaib, percaya. Ya. Dan semua yang tidak bisa diselidiki oleh panca indera pun akal, ya, dan adanya sudah pasti dia percaya, itu al-ghaib, yu'minu bil ghaibi. Itu tidak cukup beriman itu saja, namun yang kedua wa yuqimunas sholata, dan senantiasa menegakkan sholat, bukan mengerjakan sholat, tapi menegakkan sholat. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Toha, surat nomor 20, ayat yang ke-14. Ya. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimus sholata li dzikri. Monggo Pak Agus dibaca dulu ayat yang ke-14, ya. Surat 20. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Tidak ada Tuhan yang hak selain aku. Maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Iya, jadi sholatnya itu kudu ingat Allah. Jangan sholat itu seperti orang apalan begitu. Ya, inilah ayat-ayat ini bisa kita ambil pelajaran. Aqimi sholata lidzikri, tegakkan sholat untuk mengingatku. Kenapa? Dengan ingat kepada Allah, ingat kepada akhirat, takut akan balasan Allah, mengharapkan karunia yang diberikan oleh Allah kepada orang yang takwa, maka sholatnya akan menjadi sholat yang khusyuk, yang seperti disebutkan di dalam surat Al-Mu'minun, qad aflaqal mu'minun alladzina hum fi sholatim khashi'un, dan orang yang khusyuk tadi tandanya ada 10 yang sudah saya sampaikan tadi. Wa yuqimuna sholata wa mimma razaqna hum yunfiqun. Wa mimma, dari apa-apa yang razaqna kami rezekikan atau karuniakan hum kepada mereka. Yunfiquna, mereka senantiasa menafkahkan. Jadi kalau kita nyumbang orang lain, nolong orang lain, berinfak, itu terus-menerus, ya. Itu yang nilainya besar, ya. Ini yang nilainya besar. Meskipun mungkin nilainya tidak seberapa, kita mempunyai uang jutaan bahkan miliaran, kita cuman
infak 500.000, 1 juta. Bagi mereka yang diberi karunia itu nggak ada apa-apanya sebenarnya. Tapi kenapa kita kok masih juga berat untuk mengeluarkannya? Karena kita itu mempunyai musuh namanya setan, dan setan itu asyaitonu ya'idukumul faqra. Setan itu menakut-nakuti kita kemiskinan. Kita sudah punya apa-apa. Tapi kalau mau infak, setan, jangan ke susu, pikir anakmu, pikir ini nanti habis hari raya cucumu datang loh ya. Ini datang dari sini, kamu nyangoni nanti ya. Kamu bayaran berapa pensiunmu itu loh ya. Jangan sedekah dulu, nanti saja. Begitu kata setan. Padahal Allah menjanjikan wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuhu. Apa saja yang kamu infakkan, bentuknya apa saja, Allah pasti menggantinya. Di dalam surat Saba ayat 39. Jadi kalau kita memang betul-betul yakin kepada Allah, ya seperti itu. Jadi alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Itu adalah sifat yang pertama, beriman kepada yang ghaib, menegakkan sholat, dan senantiasa berinfak, ya, termasuk mengeluarkan zakat. Ya. Yang keempat, sifatnya orang yang beriman, yang calon menghuni surga ini. Walladzina yu'minuna, dan orang-orang yang senantiasa beriman, imannya terus-menerus, tidak pernah putus. Ya. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaka, terhadap apa yang diturunkan kepadamu. Al-Quran yang diturunkan kepadamu Muhammad, syariat-syariat, mereka beriman. Siapa yang dituju ini? Yahudi, Nasrani, Bani Israel pada saat itu. Mereka tidak mau beriman, tapi untuk meraih surga tidak cukup dengan iman kepada kitab mereka Injil yang sudah dirubah-rubah ini. Mereka harus beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu. Syariat hukum yang dibawa oleh Nabi. Wa ma unzila min qablika, juga pertama beriman kepada syariat-syariat, hukum-hukum, kitab-kitab yang diturunkan sebelum kamu, kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur. Ya, mereka percaya bahwa semua kitab itu datang dari Allah, tapi kita tidak disuruh mempercayai apa yang ada di dalamnya, semuanya tidak. Kenapa? Karena sudah diganti atau dirubah. Kalau begitu bagaimana? Iman kepada Al-Quran. Karena Al-Quran menyempurnakan, musaddiqal lima ma'hum, ya, membenarkan apa yang ada pada diri mereka. Ini kitab-kitab ini sudah ada di dalam Al-Quran. Yang halal di dalam Al-Quran halal, yang haram di dalam Al-Quran haram. Kemudian yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran halal haramnya, itu suatu afiah, kemaafan dari Allah untuk kita. Maka terimalah kemaafan itu, jangan banyak bertanya. Sehingga barang yang asalnya haram, karena banyak bertanya, akhirnya asalnya halal, akhirnya jadi haram. Itulah kata Nabi, orang yang paling besar dosanya, orang yang banyak tanya, asalnya haram, karena pertanyaan jadi haram. Setelah dihukumi haram, dilanggar lagi. Ya. Jadi kalau tidak disebutkan sudah, ya, itu adalah keringanan dari Allah. Itu kuncinya. Semua sudah lengkap dalam Al-Quran. Yang haram sudah lengkap, yang halal sudah lengkap. Yang didiamkan oleh Allah, itu satu afiah. Ya. Satu afiah itu dimaafkan oleh Allah Ta'ala. Allah nggak lupa, Allah nggak keliru, Allah nggak lalai, tidak. Allah ngerti. Itu sebagai rahmat dari Allah kepada kita. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa unzila min qablik wa bil akhirati yuqinun, dan kepada kehidupan akhirat yuqinun, mereka tidak sekedar percaya, yakin. Ya, di akhirat itu ada namanya mizan. Di akhirat itu ada namanya mahsyar. Di akhirat itu ada namanya sirat. Di akhirat itu ada namanya surga dan neraka. Percaya, yakin. Tidaklah kita sekedar percaya saja, yakin. Seperti seakan-akan melihat. Ya, jadi seakan lau ta'lamuna ilmal yakin, la tarawna jahim. Kalau kamu ini ilmunya sudah tingkat yakin, kamu akan mampu melihat neraka jahim. Ya, kelihatan di dunia ini. Orang yang sudah tingkat yakin seperti itu. Maka orang yang mempunyai sifat-sifat yang disebutkan dalam ayat yang kedua sampai keempat itu, Allah berikan label, ulaika, mereka itulah ala hudan, yang mereka tetap mendapat bimbingan dari Allah, petunjuk dari Allah, walautan mirabim, dari Rabb mereka. Jadi yang tidak beriman, yang tidak berinfak, yang
yang tidak menegakkan sholat, yang tidak yakin kepada kehidupan akhirat, keluar dari jaminan Allah. Ya, jaminan ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ya, mereka pasti akan mendapat muflihun, keuntungan, keberatan, kemenangan nanti dari keimanan yang mereka miliki. Nah, kemudian Allah cerita ini, ya, cerita tentang orang-orang kafir. Setelah orang-orang mukmin, cerita orang kafir, cukup 2 ayat saja. Ya. Ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Innalladzina kafaru, sesungguhnya orang yang sudah ingkar, tidak mau percaya kepada ajaran yang dibawa Nabi, Quran yang diturunkan oleh Allah Ta'ala itu, sawaun, sama saja mereka itu. Alaihim, atas mereka, a'angzartahum, apakah kau peringatkan mereka dengan Al-Quran, dengan syariat yang benar, dengan hadis, amlam tungdirum, atau tidak kamu ingatkan, la yu'minun, iman mereka tidak akan tetap aja seperti itu dan tidak akan pernah percaya. Ya, inilah orang-orang kafir, sudah nggak usah diutik-utik, nggak bisa ya kayak begitu itu. Ya, dijak beriman, nggak dijak beriman, tetap sama saja. Apa penyebabnya? Khatamullah, khatama telah menutup, mengunci mati Allah ala atas kulubim, hati mereka. Hati orang kafir ditutup, nggak mendengar, nggak bisa memahami. Lahum kulubum, ya, mereka punya hati layak kohuna biha, mereka tidak bisa memahami. Walahum ayunun, dan mereka memuncai mata layub siruna biha, mereka tidak bisa melihat dengan matanya itu. Walahum adhanun, dan mereka mempunyai telinga layas mauna biha, mereka tidak bisa mendengar petunjuk, ya, nasihat agama tidak bisa. Ulaika kal an'am, mereka itu seperti binatang ternak, ya. Itu wa mughafilun, dan mereka adalah orang-orang yang lari dengan ayat-ayat. Oleh karena itulah orang kafir itu, ya, disebutkan di dalam surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah, Pak Gus, ayat 171. Surat Al-Baqarah 171. Gambarannya orang kafir itu kalau diajak kebaikan seperti itu. Monggo dibaca Pak Gus. Oke, Pak Ustadz. Dan perumpamaan orang-orang yang menyeru orang-orang kafir adalah seperti penggembala yang memanggil binatang yang tidak mendengar selain panggilan dan seruan saja. Mereka tuli, bisu, dan buta. Maka oleh sebab itu mereka tidak mengerti. Ya, coba Allah Ta'ala, ya, sudah menjelaskan kayak gitu itu, ya. Orang kafir tidak bisa sudah, ya. Mereka tuli, bisu, buta, istilah, ya. Yang mereka ngerti seperti binatang kalau ada wedus itu atau sapu, jangan dimakan itu tanaman orang lain, jangan nggak ngerti dia, dengarnya seperti teriakan apa, sama dengan diingatkan, sholatlah kamu, puasa Ramadan kamu, ya tidak mau puasa, tidak mau sholat, puasa Ramadan sudah mau, ya, disuruh infak, apalagi infak mengeluarkan harta, tidak mau. Orang kafir seperti itu, ya. Karena apa? Hati mereka sudah ditutup, ya. Khatamallahu, hati mereka sudah ditutup, ya, qulubihim, hati mereka, wa ala sam'ihim, dan juga pendengaran mereka, ya, ditutup juga, wa ala absarihim ghisalah, dan matanya, penglihatan pun juga tertutup, walahum, dan bagi mereka adzabun adim. Yang penting, ya, di dalam ini, kalau kita membaca ayat-ayat seperti ini, cobalah kita sentrong kepada diri kita sendiri, jangan orang lain yang ditunjuk. Ya, apakah kita sudah cocok dengan apa yang diterangkan oleh Allah untuk diri kita sehingga kita tidak melakukan hal yang salah. Ya, sampai sekarang sampai seperti dulu. Sementara Pak Gus, monggo, ya, untuk dilanjutkan. Monggo Pak Gus.